Sallallahu ala Muhammad. Yes. Oke. Oke, teman-teman semua, mari sama-sama kita buka tilawah pada pagi hari ini. Kita niat dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan, meridhoi apa yang akan kita lakukan, dan menerima setiap amal yang telah kita kerjakan. Kita doakan orang tua kita, guru kita, saudara kita, semoga Allah berikan kesehatan. Kita doakan juga yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Ala diniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim. 'alaihim ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Kita lanjut ke surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kita baca dan simak surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti setelah ini bisa melanjutkan sampai akhir ya. Kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Razak. Jadi teman-teman semua silahkan jaga adabnya, didengarkan dengan baik dan seksama. Jika ada yang penting silahkan dicatat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Razak bermanfaat bagi kita semua. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengar? Terdengar. Oke. Dengar Pak. Dengar. Siap. Terdengar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, kelas 9, kelas 8, kelas 7, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semangat bahagianya tumbuh, semangat bahagianya ada, semangat bahagianya dirasakan betul. Kenapa kira-kira? Karena kita mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiahnya apa? Hadiahnya pada pagi hari ini kalian semua masih Allah berikan kesempatan hidup. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Fajar bisa menghirup-hirup, hidung kita masih berfungsi dengan baik. Ini adalah hadiah karunia dari Allah yang tidak bisa kalian pungkiri. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak menyadari, kita tidak menyadari bahwa kehidupan kita, kehidupan yang ada yang kita jalani ini adalah karunia dari Allah, maka kalian akan menyikapi diri kalian dengan biasa saja, ya enggak? Kenapa? Karena kalian tidak merasa betul kalian mendapatkan hadiah. Kira-kira nih Zianka yang kelihatan di monitornya Pak Razak. Zianka Alifia kalau dapat hadiah dari bunda, dari saudaranya senang nggak kira-kira? senang. Ya. Begitu juga kita ini mendapatkan hadiah. Jadi kita harus sadar ya pintar semuanya, kelas 9, kelas 8, kelas 7. Kita tarik ke dalam bahwa kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita, bahwa kita semua itu diciptakan oleh Allah. Kita ini semuanya makhluk. Kita ini semuanya hamba. Sebagaimana tertuang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk. Maka tadi karunia terindah pada pagi hari ini adalah kehidupan yang sudah Allah amanahkan kepada diri kita. Itu harus disadari betul. Dan di saat kita sudah mendapatkan hadiah dari Allah, maka tadi semangat bahagia, semangat belajar, semangat pada pagi hari ini adalah bagian dari kenapa? Karena kita senang mendapatkan hadiah dan bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua semangat ya. Amin. Yang kedua, salawat terindah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau di mikan yang lalu disinggung ya oleh Ustadz Fajar kaitannya dengan
bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Hijriyah maksudnya. Coba kita ingat kembali atau ada yang sudah hafal bulan-bulan Hijriyah? Kalau belum, ya? Udah hafal, Pak. Udah hafal? Udah hafal, Pak. Coba dah. Saya tulis apa ngomong? Oh. Coba kita praktekkan ya. Jari jemari kita praktekkan kan sampai 12. Ya. Oke. Muharram, Syafar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban. Ramadan berarti keberapa? 8. Ya. Ramadan, Syawal, titik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke ya. Jadi nadanya seperti itu. Kita mulai biar sekaligus kita hafal. Kalau sama Rabiul Awal bulan keberapa? 1. Aduh lupa, Pak. Ketiga. Jadi biar enak, makanya kita coba perhatikan sekaligus kita input di kepala kita ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Pokoknya tadi kan Rabiul pertama, ketiga, Rabiul Akhir keempat, Jumadil Awal kelima, Jumadil Akhir keenam, Rajab, Sa'ban, Rajab ke-7, Sa'ban ke-8, Ramadan, Syawal ke-9 ke-10, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, coba kita bareng sekali lagi. 1, 2. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, titik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, mudah-mudahan mudah dihafal ya. Nanti kita praktekkan kembali. Baik, sebelumnya anakku sekalian, Pak Razak ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Nah, di sini ada peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat penting yang terjadi sehingga muncul penanggalan Hijriah. Peristiwa sangat penting yang akhirnya memunculkan penanggalan Hijriah itu peristiwa apa kira-kira, Pinter? Hijrahnya Nabi. Iya benar, hijrahnya Rasulullah SAW. Ini adalah tonggak ya, tonggak perubahan. Tonggak perubahan dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tahu sebelum hijrah Rasulullah di saat di Makkah apa saja yang Rasulullah dapatkan kira-kira? Di saat Rasulullah belum hijrah, sikap kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah kira-kira apa saja? Menghina. Oke. Mencaci maki. Mengsiksa. Memusuhi. Benar. Ingin membunuh. Ingin membunuh sampai Membenci. Oke. Dan itu hanya kepada Rasulullah atau juga kepada para sahabat Rasulullah? Para sahabat. Para sahabat dan umat. Iya. Jadi perjuangan awal di saat Rasulullah masih berada di Mekah ini sangat luar biasa. Bahkan ya tadi ya, intimidasi, boikot, itu semua dilawan oleh Rasulullah dengan suasana semangat, dengan semangat menghadapinya. Jadi di saat kaum kafir Quraisy membenci Rasulullah, mencaci maki, terus bahkan sampai nyawa Rasulullah akan dihilangkan, Rasulullah tetap sabar. Dan kata terindah yang sering kita dengar,
La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih bahwa Rasulullah bersama kalian, bahwa Rasulullah bersama kita. Lah, tonggak perubahan dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW di saat momen tahun baru. Maka yang harus kita kita tampilkan di tahun baru adalah suasana momen perubahan, momen hijrah. Jadi kalian juga sama harus hijrah. Pak Rozak juga sama harus hijrah. Dari kondisi tahun kemarin ke kondisi tahun yang akan datang. Dengan apa? Tentunya dengan perubahan yang lebih baik. Kira-kira perubahan itu butuh perjuangan atau tidak? Kira-kira perubahan itu butuh perjuangan atau tidak? Sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Perubahan itu butuh perjuangan. Sebagaimana perjuangannya Rasulullah di saat diintimidasi dan yang lain sebagainya. Maka di saat itu Rasulullah melawan rasa sedih, melawan rasa sedih, melawan rasa takut, bahkan sampai meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan harta bendanya, semuanya ditinggalkan demi perubahan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, jadi rasa sedih, rasa takut, harus meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan harta bendanya. Pengorbanan atau tidak? Pengorbanan atau tidak? Pengorbanan, Pak. Itu semua adalah pengorbanan. Jadi kalau kita ingin perubahan, kita ingin berubah, maka pengorbanan yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar kira-kira apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, melawan ngantuk, melawan malas, menunda, putus asa, mental block, paradigma yang buruk, itu semua harus dilawan. Ya kalau kita malas ya, yang berapa L itu? Lunglai, lemes, letoy, dan berapa L itu? Jadi kalau pekerjaan kalian yang sebagai seorang pelajar di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita semua tidak mau menyesuaikan diri ya. Penyesuaian penting ya, karena memang kondisi pandemi ini kita harus memang penyesuaian. Kalian belajar dari rumah, Pak Rozak juga belajar dari sekolah. Kenapa? Karena memang kita dikondisikan dengan kondisi seperti itu. Kalau pinginnya ya Pak Rozak ketemu kalian, tatap muka, bisa say hello, hai, halo, terus bersapa, itu langsung lihat raut wajahnya, merasakan betul kedekatan, itu harapan Pak Rozak. Cuma ternyata Allah berkehendak lain. Pandemi yang sudah Allah titipkan kepada kita menuntut kita bisa menyesuaikan diri dalam belajar. Jadi mental paradigma berpikir mental blok, malas, menunda, putus asa, semangat, lemes, lunglai, leto, dan lamun lupa. Pokoknya LL banyak saudaranya itu. Itu harus dibuang ya, pinter ya, dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena perubahan itu butuh pengorbanan. Sebagaimana pengorbanannya Rasulullah meninggalkan semua harta bendanya, saudara-saudaranya. Itu beliau semua tinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Dan di saat di Madinah lah tonggak perubahan itu ada. Yang akhirnya dari Madinah agama Islam berkembang dengan pesat, yang akhirnya sampai kepada kita itu dimulai dari tonggak hijrah. Maka perubahan dalam kehidupan kita sangat penting. Maka di momen tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, maka yang harus kita ingat adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Oke, yang berikutnya, kira-kira perubahan menuju perbaikan itu datang begitu saja atau butuh
Usaha. Usaha. Benar. Usaha. Atau tiba-tiba Allah datangkan dari langit, jelegedek, blek datang gitu. Kira-kira seperti itu enggak? Enggak. Enggak. Sesuatu yang ajib nih, sesuatu yang ajib. Sesuatu yang ajaib. Atau keajaiban dunia yang ada di negeri kita lah, enggak usah jauh-jauh. Mungkin yang rumahnya dekat-dekat daerah Borobudur atau Prambanan mungkin. Itu kira-kira bangunan spektakuler atau tidak? Iya. 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 Itu kalau dalam cerita bagaimana? 1 malam jadinya. Wih, 1 malam. Prambanan. Yang bantuin berapa ribu katanya. Ini Betul. kan 1 orang mau batu lebih. jadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajib itu dimulai dari pengorbanan, dari ikhtiar. Sesuatu yang ajib atau miracle, keajaiban itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Kalau kalian tiba-tiba pinter, mungkin nggak tiba-tiba pinter? Enggak juga. Nggak juga, nggak mungkin. Tiba-tiba baik, mungkin nggak? Nggak juga. Ya siapa? Kalian nih tiba-tiba baik, itu nggak mungkin. Naik. Baik itu diupayakan. Terus kira-kira meninggalkan perbuatan buruk diupayakan atau tidak? Diupayakan. Sama. Jadi perbuatan baik juga kita upayakan, perbuatan buruk juga kita upayakan. Contoh sederhana. Di dalam rumah di keluarga kalian yang Allah sebutkan baiti jannati, rumahmu adalah surgamu. Sudah merasakan betul rumah kalian itu menjadi surga? Sudah atau belum? Belum. Lah, di dalam menjadikan rumah itu biar menjadi baiti jannati, rumahmu adalah surgamu, itu butuh kerjasama atau tidak? Butuh. Butuh. Dan itu butuh pengorbanan sabar kalian sebagai seorang anak, pengorbanan sabar sebagai seorang ayah dalam mendidik. Walaupun di sana ada perbedaan, wajar. Sebagai seorang anak, makanya kita dididik, diajarkan untuk belajar itu agar kita mengerti batasan-batasan nilai, batasan-batasan akhlak. Bagaimana kita harus berakhlak, beradab kepada orang tua. Hai, sama kalian. Bahasa-bahasa orang tua kita kan sederhana ya. Nah, ayo mandi, ya enggak? Nah, ayo sarapan. Buruan, keburu telat, ya enggak? Lah bahasa-bahasa sederhana itu yang harus kita pahami dengan baik. Karena kenapa? Kalau kalian diajak ngobrol dulu udah keburu telat beneran. Lah ngobrolnya di lain waktu. Makanya kalian sebagai seorang anak, ya biar ada perubahan di dalam rumah tangga kalian, di dalam rumahmu, di dalam baiti jannatimu, ya kalian harus memberikan informasi kepada ayah bunda kalian. Ya, saya pengennya seperti ini. Benar atau tidak? Mana yang harus kita komparasikan, harus kita sesuaikan di dalam rumah. Agar rumah kita menjadi rumah yang indah dan menyenangkan. Itu harus dibangun. Makanya miracle, keajaiban itu tidak serta-merta datang dari langit tiba-tiba, tidak. Kebaikan harus diupayakan. Keburukan harus diupayakan untuk ditinggalkan. Contoh, kalian senang nggak main game? Senang. Nah itu kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian, itu bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun main game terus. Waktu sehari dari pagi sampai siang atau siang sampai sore atau sore sampai malam digunakan untuk bermain. Boleh enggak? Boleh, asal wajar, asal tahu waktu, asal bisa manage. Yang enggak boleh berlebihan. Jadi yang tidak boleh berlebihan. Jadi manajerialnya harus rapi. Kapan jam waktu bermain, bahkan ada sebuah keluarga itu yang luar biasa dalam mendampingi putra-putrinya itu anak-anak, dan ini perlu dicontoh juga. Dalam sehari itu boleh main hanya 1 jam. Yang lain ya harus dimaksimalkan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Baik anak-anakku sekalian,
Yang berikutnya, ini kan tonggak perubahan ya, hijrahnya Rasulullah. Yang berikutnya adalah di momen tahun baru itu, kita harus muhasabah diri, melihat diri kita, muhasabah diri agar bisa menuju perbaikan, menuju kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Salah. Sebentar, Pak, yang itu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, walladzina jahadu fi sabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi hijrahnya Rasulullah, jihadnya Rasulullah tadi meninggalkan tanah kelahiran, saudaranya, harta benda, itu hanya untuk mendapatkan ulaika yarjuna rahmatallah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen perubahan harus ditumbuhkan dalam diri kita untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Karena di momen tahun baru Hijriah, momentumnya adalah untuk perubahan, momen hijrah dari yang kemarin sudah baik menjadi di tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik. Kalau kemarin sudah rajin belajar, maka di tahun yang akan datang lebih rajin belajarnya. Karena memang apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Dan momen perubahan itu ya harus menjadi lebih baik. Dalam pepatah itu, seseorang itu tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Karena kalau jatuhnya di lubang yang sama, berarti dia tidak merhatiin. Berarti dia nggak belajar dari masa lalu. Kenapa? Jatuh di lubang yang sama, jatuh di situ-situ lagi. Terus yang paling penting juga adalah di dalam momen tahun baru ini, dalam perubahannya, yang paling penting berikutnya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia ini penting dalam kehidupan kita. Salah satunya sering kita mendengar, berilmu saja itu tidak cukup jika tidak berakhlak. Oke, yang sering kita dengar, berilmu saja itu tidak cukup jika tidak ada akhlak. Oke, jadi berilmu tidak cukup kalau tidak berakhlak. Contoh, yang sering kita dengar koruptor-koruptor sekarang itu siapa? Enggak tahu, Pak. Jarang lihat berita koruptor, Pak. Oke. Saya dengarnya yang lain, Pak, kalau berita, Pak. Contoh ada orang-orang tua kita ya yang ada di legislatif, di DPR dan lain sebagainya, yang melakukan koruptor atau manipulasi. Padahal pejabat-pejabat itu kira-kira orang pintar atau tidak? Orang pintar. Orang pintar, mantap banget. Anda tidak berpendidikan tapi menjadi pejabat itu susah. Maka begini anak-anak, berilmu saja tidak cukup jika tidak berakhlak. Contoh, bahkan Rasulullah sampai mewanti-wanti begini. Rasulullah sampai mewanti-wanti kepada para sahabatnya, ada yang lapor, ya Rasulullah, si fulan ahli ibadah, si fulan dermawan, si fulan perbuatannya baik, pokoknya baik banget. Jadi ahli ibadah, dermawan, kan luar biasa. Luar biasa enggak? Iya. Kalau dermawan berarti harta bendanya banyak enggak? Banyak. Ahli ibadah berarti dia rajin atau enggak? Rajin. Rajin. Akan tetapi
si fulan tadi itu menyakiti tetangganya atau menyakiti orang ini yang diberi disakitin. Kamu miskin, saya kasih uang. Kira-kira digituin kesel nggak? Padahal kalau dia ngasih, ini ada sedikit uang, saya infakkan, saya sedekahkan, nggak usah ambil-ambil miskin sama mama gitu. Lebih elegan mana? Kedua. Oke. Nah, maka Rasulullah menjawab hum ahlun nar, mereka ahli neraka. Kenapa? Tadi karena menyakiti temannya. Jadi dia padahal ahli ibadah, dermawan. Kenapa ahlun nar? Hum ahlun nar karena dia tadi perilakunya atau kosakata yang keluar dari mulutnya, kosakata yang menyakiti orang lain. Maka tadi pepatah yang sering kita dengar, yang berilmu saja tidak cukup jika tidak berakhlak. Jadi kalau kita semua berilmu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Yang sering kita dengar kaitannya dengan kebaikan-kebaikan, kebaikan yang sering kita dengar, kosakata yang ada di dalam kepala kita, kosakata kebaikan yang ada dalam kepala kita apa aja kira-kira? Berbuat baik sama orang tua, sabar, Sopan. disiplin, sopan. Banyak nggak? Ya. Banyak sampai kita tidak bisa menyebutkan. Lah kosakata kebaikan yang ada di dalam kepala kita, ayo sama-sama kita aplikasikan di momen tahun baru 1443 Hijriah, momen perubahan keajaiban itu tidak akan serta-merta kalau kita tidak ikhtiar maksimal. Mungkin itu saja dari Pak Rozak untuk pagi hari ini. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi semangat. Ayo belajar dari hijrahnya Rasulullah yang luar biasa, dan itu dijalaninya dengan sabar ya, sabar, intimidasi dan semua sabar. Kondisi apapun yang ada di dalam keluarga kalian sabar, jalani dengan baik. Evaluasinya adalah kita menuju kebaikan. Perubahannya adalah tahun kemarin sudah baik, di tahun yang akan datang mudah-mudahan lebih baik. Walafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozak. Baik, sama-sama, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran kepada penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. La ilaha illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar.